Kamu pengen jualan di Shopee tapi nggak tahu gimana caranya, dan nggak punya barang yang mau dijual. Tenang aja, aku punya solusinya. Simak terus yuk! Halo semuanya, balik lagi sama aku, Devi Ananda. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bahas gimana caranya jualan di Shopee, tapi buat kalian yang nggak punya barangnya nih. Dengan kata lain, kita itu jualan sebagai dropship. Aku bakalan bahas lengkap banget di video kali ini, mulai dari cara buka toko di Shopee, cara cari supplier, cara setting toko kita di Shopee, cara upload produk, cara proses pesanan, dan sampai dengan kita itu nerima hasil pencairan dana dari penjualan yang udah kita lakuin. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa ya untuk di-like dulu video ini. Kalau udah di-like, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe serta aktifin lonceng notifikasinya. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips, tutorial, ataupun sharing seputar usaha online shop dan juga seputar dropship. So, langsung aja kita mulai! Nah, di sini buat teman-teman yang belum download aplikasi Shopee, silahkan di-download terlebih dahulu ya. Nah, nanti di bagian saya, itu di pojok kanan atas, itu ada dua pilihan, ada login sama ada daftar. Nah, untuk login, ini adalah untuk teman-teman yang sebelumnya udah pernah punya akun di Shopee ya. Jadi silahkan masukin username-nya sama password-nya. Nah, buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah sama sekali pakai Shopee, nah teman-teman harus bikin akunnya dulu. Caranya teman-teman harus daftar terlebih dahulu. Jadi tinggal diklik daftar, teman-teman bisa daftar pakai nomor telepon, WhatsApp, Google, sama Facebook. Nah jadi, satu nomor handphone itu cuma bisa didaftarin untuk satu akun Shopee aja ya. Nah di sini aku nggak bakalan ngejelasin step by step-nya untuk daftar buka toko di Shopee. Intinya teman-teman silakan pilih aja mau daftar pakai nomor telepon, pakai WhatsApp, pakai Google, ataupun pakai Facebook. Nah, nanti diikutin aja arahan dari Shopee sampai kalian itu berhasil untuk bikin akun di Shopee. Nah, buat teman-teman, di sini aku lebih ngerekomendasiin kalian untuk ambil produknya itu atau cari suppliernya itu dari aplikasi Shopee ya. Kenapa harus aplikasi Shopee? Itu karena rata-rata konveksi ataupun orang-orang yang jualan produk dengan harga yang sangat murah ataupun dari tangan pertama, itu rata-rata mereka itu jualan di Shopee. Nah, terus bakalan muncul pertanyaan nih kan ya pastinya. Lah, Kak, gimana dengan keuntungannya? Orang kita jualan di Shopee, kita ambil produk dari Shopee, otomatis kan kita jualan produk dengan harga yang lebih tinggi. Apa masih bisa laku dibeli sama pembeli? Jualan produk murah bukan jaminan bakalan rame, dan jualan produk dengan harga yang lebih tinggi bukan jaminan nggak bakalan laku. Untuk cari supplier yang ada di Shopee, menurut aku ada 3 kriteria yang harus dipenuhi toko Shopee ini supaya worth it produknya itu untuk kita ambil dan kita jual kembali ya teman-teman. Jadi untuk kriteria yang pertama itu penilaian produk dia minimal 4.8. Kemudian yang kedua, foto dan deskripsi produknya harus jelas. Yang ketiga, presentasi chat tokonya itu minimal 85%. Di sini kita bakalan praktek langsung gimana caranya cari supplier yang ada di Shopee. Nah, kita klik aja di paling atas. Terus di sini kita cari produk apa yang pengen kita jual. Nah, di sini aku pengen jualan segi 4 Paris Premium. Langsung aja kita klik searching. Nah, di sini aku klik yang terlaris. Aku suka pakai filter terlaris ini karena produk-produk yang dimunculkan adalah produk yang lakunya paling banyak dan produknya itu lagi laris di pasaran. Jadi di sini kita scroll-scroll aja, kita pilih kira-kira produk mana yang cocok untuk kita jual. Nah, jadi aku udah nentuin pilihan, aku mau jualan produk yang ini, aku coba klik. Nah, di sini teman-teman juga bisa filter ya untuk harganya, kalian kalau bisa itu cari harga yang paling murah. Nah, di sini langsung aja kita cocokkan dengan kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi supplier kita. Jadi yang pertama itu penilaian produknya minimal 4.8. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya kalau penilaian produk ini itu 4.8. Jadi udah masuk dalam kategori. Kemudian yang kedua, foto dan deskripsi produknya harus jelas. Nah, di sini aku coba untuk geser ke kiri. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya untuk foto produknya itu bagus-bagus banget. Kemudian kita scroll ke bawah, kita bakalan cek deskripsi produknya, kita klik lihat lainnya. Nah, jadi untuk deskripsi produknya ini udah lumayan cukup jelas. Nah, berarti produk ini udah memenuhi kriteria yang kedua. Terus kita masuk ke kriteria yang ketiga, yaitu presentasi chat tokonya itu minimal 85%. Kita scroll ke atas.
Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian tokonya itu ada tulisan 95% chat dibalas. Nah, berarti ini lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria kita tadi. Berarti toko ini memenuhi untuk menjadi supplier kita. Nah, langkah selanjutnya kita harus menghubungi supplier kita ini. Caranya kita klik chat yang paling bawah. Terus teman-teman kirim pesan ke toko supplier kalian itu, kalian ketik aja, "Halo Kak, apa bisa menerima orderan dropship melalui resi otomatis di WhatsApp?" Nah, kita tinggal tunggu balasan dari tokonya. Nah, di sini dia itu balas, "Bisa Kak, langsung hubungi admin WA Grosir." Terus aku balas lagi, "Oke Kak, sekalian mau minta alamat pengiriman dari kakaknya. Silakan hubungi admin Grosir ya Kak." Nah, di sini kita itu harus nanyain dulu apakah si supplier kita ini bisa menerima orderan dropship melalui WhatsApp dan pakai resi otomatis Shopee dari kita. Nah, kalau misalkan si supplier jawab nggak bisa, berarti teman-teman harus cari supplier yang lain ya. Nah, di sini kita kan disuruh untuk menghubungi admin WA-nya. Berarti di sini kita harus cari nomor WA-nya. Kita klik tampilkan profil. Nah, nanti kita diarahkan untuk ke halaman toko si Jasmine Jilbab ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada banner toko dia, kita geser ke kanan. Nah, jadi ini ya, ada WA Grosir dari Jasmine Jilbab. Di sini langsung aja aku mau hubungi WA-nya dulu. Jadi di sini aku lanjut chatan di WhatsApp ya sama si supplier dropship aku. Nah, di sini aku bilang ini yang dari Shopee yang mau dropship resi otomatis lewat WhatsApp. Nah, terus dia ngejelasin gimana rules dari ketentuan dropship di supplier ini. Jadi dia ngejelasin kalau dropship menggunakan resi otomatis, wajib kirim file dokumen yang saya kirim contohnya di bawah, dan ekspedisi dropship hanya menggunakan JNT saja. Nah, berarti nanti kalau aku mau order itu aku harus ngelampirin dokumen kayak gini teman-teman. Nah, terus untuk ekspedisi dropship itu hanya bisa menggunakan JNT saja. Berarti nanti toko Shopee kita itu cuma bisa aktifin jasa kirim JNT aja. Nah, jadi teman-teman harus tanyain ya jasa kirim yang dibolehin sama si supplier kalian itu apa aja. Nah, terus di sini dia ngejelasin dia udah ngirimin alamat pengiriman dari dia. Nah, jadi alamat dia ini bakalan kita setel di toko Shopee kita. Jadi data yang kedua yang teman-teman harus minta adalah alamat pengiriman dari supplier kalian. Nah, kemudian data yang ketiga yang perlu kalian minta adalah nomor rekening di mana kalian itu akan membayarkan orderan dropship kalian. Jadi di sini kita itu dropshipnya harus pakai modal dari kita dulu ya. Nah, jadi untuk nomor rekening di sini aku udah cek ya, ternyata untuk profil dari admin dropship aku ini dia itu udah cantumin nomor rekeningnya. Nah, jadi untuk settingan toko yang paling penting itu adalah alamat toko kita teman-teman. Jadi harus kita pastiin dan harus kita samain antara alamat kita sama si supplier kita. Kita klik aja di pojok kiri atas toko saya. Nah, terus di paling kanan atas itu ada gambar pengaturan. Kita klik aja. Nah, di situ ada alamat saya. Kita klik aja. Nah, di sini kita klik aja tambah alamat baru. Nah, jadi di sini data-data ini bakalan kita isi. Untuk nama lengkap ini kita masukin nama kita, nomor teleponnya kita pakai nomor kita, dan untuk alamat ini silakan teman-teman masukin alamat dari supplier kalian. Nah, di sini untuk data alamat dari supplier aku udah berhasil aku isi. Di sini kita scroll ke bagian bawah. Di sini kita atur sebagai alamat toko dan kita atur sebagai alamat pengembalian. Kalau udah kita klik aja kirim yang paling bawah. Nah, jadi untuk alamat toko kita udah berhasil kita setting. Dan untuk pengaturan-pengaturan lainnya, kalian bisa klik aja yang paling atas keamanan dan akun. Nah, di sini jangan lupa teman-teman harus ganti username toko kalian ya. Jadi buat yang belum diganti username tokonya silahkan diganti. Dan untuk ganti username ini kalian bisa lakuin selama 30 hari sekali. Jadi waktu kalian sekarang udah ganti, kalian nggak bisa lagi ganti. Kecuali kalian nunggu dulu selama 30 hari ke depan baru bisa diganti lagi. Untuk settingan toko selanjutnya, yang wajib kita atur itu adalah pengaturan jasa kirim kita. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada jasa kirim saya. Nah, ketentuan dari supplier kita kan tadi cuma bisa aktifin jasa kirim JNT aja. Nah, jadi yang kita aktifin JNT aja. Jadi kalau mau diaktifin, kita klik aja sampai warna hijau. Nah, di sini untuk COD-nya bisa kita aktifin juga. Karena dari supplier aku ngebolehin untuk aku itu ngaktifin jasa kirim COD-nya. Nah, untuk settingan toko yang lain, kalian bisa cek aja di video aku yang ini. Udah lengkap banget aku ngejelasin, mulai dari gimana cara ganti username toko kita, kemudian cara ganti profile, nambahin foto bannernya. Nah, teman-teman cek aja di sana karena lebih lengkap.
kita harus ambil dulu ya foto produk dari si supplier kita. Di sini langsung aja aku mau save dan aku mau simpan seluruh gambar foto produk dari supplier aku. Caranya kita klik aja gambarnya, terus untuk gambarnya kita tekan lama-lama, terus nanti ada tulisan simpan ke handphone. Nah, jadi teman-teman tinggal lakuin cara yang sama ke semua foto produk dari supplier ini. Kalau foto produknya udah teman-teman save semua, terus untuk judul produknya juga harus kalian ingetin ya, karena ini bakalan kita upload ke toko Shopee kita. Nah, terus untuk deskripsi produknya, kita scroll aja ke bawah, kita klik yang lihat lainnya. Nah, di sini kita tekan aja lama-lama, terus di sini kita salin aja. Langsung aja kita bakalan upload di toko Shopee kita. Nah, di sini teman-teman tinggal buka di bagian saya, terus tinggal klik aja di pojok kiri atas toko saya. Nah, di sini ada tulisan tambah produk baru, kita klik aja. Nah, kita masukin fotonya yang dari supplier kita tadi. Nah, terus untuk foto sampul atau foto utamanya itu kita jangan samain dengan supplier kita ya. Takutnya nanti bakalan ada persaingan. Nah, jadi kita pakai aja foto yang ini supaya beda. Kita tarik terus kita tarik ke depan ya untuk jadi foto sampulnya. Nah, untuk nama produknya silakan teman-teman masukin judul produk dari supplier kita tadi. Terus untuk deskripsi produk di sini kita tempel aja dari yang udah salinan kita tadi. Nah, teman-teman harus baca dulu ya untuk deskripsi produknya. Nah, ini kan ada data dari supplier nih. Kayak 100% original foto by Jasmine Jilbab. Nah, di sini kita harus ganti nih. Kita jangan masukin info dari supplier kita. Nah, untuk deskripsi produknya ini udah selesai aku edit. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Ini untuk kategori. Di sini aku jualan hijab ya, berarti fashion muslim. Nah, kemudian untuk produk berbahaya, tidak. Terus untuk merek, di sini kita pilih aja yang paling atas, tidak ada merek. Kemudian untuk bahannya, ini udah bahan voal, kita simpan. Ini untuk variasi kita atur ya. Di sini untuk ukuran kita hapus aja, caranya klik ubah, terus klik tanda kurang. Nah, di sini untuk fotonya kita nonaktifin aja. Tapi kalau semisalkan tiap variasi warnanya itu mau kalian masukin fotonya, itu bisa tinggal diaktifin aja kayak gitu ya. Nah, tapi di sini aku nggak aktifin. Nah, jadi di sini kita masukin warna yang sesuai dengan ready stock di supplier kita. Jadi di supplier aku kan yang warnanya ready kayak gini teman-teman. Nah, jadi itu kita masukin ke dalam sini. Cara nambahin warnanya, kita klik aja tambah. Terus di sini kita masukin variasi warnanya. Kita centang. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita tambahin seluruh semua warna dari supplier kita ke produk yang kita jual. Nah, di sini aku upload beberapa warna aja sebagai contoh. Nah, terus di sini kita klik aja semua warnanya. Nah, nanti di paling bawah ada tulisan atur info variasi. Kita klik. Nah, di sini kita edit aja secara massal karena untuk harga sama stoknya kan sama ya. Nah, jadi untuk harga dari supplier aku itu harganya kan 16.500. Nah, kita sebagai dropship tambah lagi di Shopee itu jangan ambil untung yang banyak-banyak ya. Jadi di sini untuk harganya aku setel 25.000. Terus untuk stoknya ini dibebasin aja nggak apa-apa. Nah, tapi nanti kalian sebagai dropship juga harus rajin-rajin cek stok antara supplier kalian sama produk yang kalian jual. Terus kita klik aja konfirmasi. Terus kita klik paling bawah simpan. Di sini ada ongkos kirim. Nah, jadi untuk berat produk ini kita itu bisa ngira-ngira aja teman-teman. Kira-kira satu hijab Paris Premium itu beratnya berapa. Nah, di sini aku bikin 150 gram ya. Nah, jadi untuk reguler cashless ini wajib banget diaktifin. Terus di sini ada tulisan saya akan menanggung ongkos kirim. Ini jangan banget kalian aktifin ya, karena kalian bakalan nanggung ongkos kirim pembeli kalian dan kalian bakalan rugi. Nah, di sini kita klik aja simpan. Nah, di sini untuk data-datanya udah berhasil kita lengkapin ya. Terus di sini kita klik aja tampilkan. Teman-teman tunggu aja kisaran 5 menit, terus teman-teman scroll ke bawah, terus kita di sini mau lihat toko saya, kita klik aja. Nah, di sini produk yang kita upload tadi ternyata udah berhasil ditampilkan di toko Shopee kita. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal tunggu aja sampai ada yang beli produk kita. Terus kita bakalan proses pesanannya. Nah, itu biasanya nanti kalau ada orang yang pesen di toko Shopee kita, itu di notifikasi handphone kita, bakalan muncul teman-teman notifnya kalau ada orang yang beli. Kemudian di notif toko juga itu bakalan muncul nih biasanya, di status pesanan, pembayaran untuk pesanan ini telah dikonfirmasi. Nah, terus di sini langkah selanjutnya kita bakalan proses pesanannya. Jadi caranya kita buka toko saya.
Nah, di sini di bagian penjualan kita itu ada notif 1 perlu dikirim. Nah, jadi disinilah untuk kita itu memproses pesanan dari customer kita. Nah, langkah selanjutnya di sini kita klik aja atur pengiriman. Nah, di sini kita pilih antar ke counter, terus kita klik konfirmasi. Kita klik OK. Nah, jadi inilah resi otomatis yang bakalan kita serahin ke supplier kita ya. Jadi di sini kita screenshot. Nah, sebenarnya resi otomatis ini bisa langsung kita kirim ke supplier kita. Nah, tapi berhubung supplier aku tadi minta orderannya itu dikirim dalam format PDF, jadi di sini aku bakalan buka seller center di Shopee ya. Jadi buat teman-teman dicoba aja tanya sama suppliernya, apakah kalau resi otomatis kayak gini aja bisa keterima orderannya atau enggak? Apa harus pakai cetak PDF kayak aku? Nah, di sini kalau kita mau cetak PDF berarti kita harus buka Google dulu. Nah, di sini kita buka Google, kita cari Shopee Seller Center. Kita klik Shopee Seller. Nah, nanti tampilannya bakalan seperti ini ya. Nah, di sini kita geser aja ke sebelah kanan. Di sini teman-teman masukin username sama password Shopee kalian. Terus tinggal diklik aja login. Nah, jadi nanti tampilannya bakalan seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita geser aja ke kanan. Terus di sini kita klik aja cetak label. Nah, di sini kita klik aja buka. Nah, terus di sini teman-teman ingin mendownload label pengiriman reguler, di sini teman-teman klik download. Nah, jadi untuk proses downloadnya udah selesai, dan downloadan inilah yang kita kirim ke supplier kita. Jadi, langkah selanjutnya, aku tinggal kasihin resi yang udah aku download tadi ke supplier dropship aku. Kemudian di sini kita orderin si orderan pembeli kita tadi. Nah, orderan pembeli aku kan hijab hitam 1 pieces ya. Nah, berarti kita harus transfer dulu ke supplier kita ini lewat rekening pribadi kita. Produk hijab yang dibeli sama pembeli aku kan itu modalnya dari supplier itu 16.500 untuk 1 hijab. Nah, berarti kita transfernya 16.500 ke supplier hijab kita ini. Jadi kan aku itu bayarin ke supplier aku itu pada tanggal 13 September 2022. Terus pada tanggal 14 September itu besoknya, itu barangnya udah langsung dikirim sama supplier aku. Nah, nanti kalau barangnya udah dikirim, itu secara otomatis yang awalnya perlu dikirim, dia itu bakalan berubah sendiri menjadi dikirim. Nah, terus di sini kalau pesanan kita udah sampai di tangan pembeli, dan pembeli udah klik pesanan diterima, itu nanti semua saldonya bakalan masuk ke saldo penjual kita yang ada di Shopee. Jadi, pembeli itu kalau bayarnya pakai metode COD, transfer bank, Indomaret, Alfamart, itu kalau udah selesai, semuanya bakalan masuk ke saldo penjual kita. Nah, dari saldo penjual itulah bisa kita tarik pakai 2 cara, bisa pakai ke Shopee Pay kita sama ke transfer bank. Nah, jadi ini pesanan customer aku udah selesai, udah diklik pesanan diterima. Terus di sini kita kembali. Nah, di sini kita bakalan tarik saldo penjualan kita. Nah, ini di bagian toko saya ya. Ini ada saldo penjual, kita klik aja. Nah, di sini udah ada saldonya udah masuk, kita klik penarikan dana. Terus di sini kita kalau tariknya pakai Shopee Pay itu nggak kena potongan biaya admin. Jadi di sini aku mau pakai Shopee Pay. Terus aku klik berikutnya, aku klik konfirmasi. Nah, jadi ini penarikan dana berhasil. Kita kembali ke saldo penjual. Kalau teman-teman mau tarik saldo penjualan pakai rekening bank, itu kalian tambahin dulu rekening bank kalian. Caranya ada di pengaturan di pojok kanan atas. Terus di sini ada rekening bank atau kartu. Nah, di sini ada tambah rekening bank yang paling bawah. Nanti silakan teman-teman masukin data rekening kalian di sini. Nah, di sini aku bakalan cek Shopee Pay aku apakah saldo aku ini udah berhasil masuk. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini Shopee Pay aku udah masuk 25.000 dari saldo penjualan yang aku tarik. Nah, oke teman-teman, segitu aja tutorial dropship yang bisa aku kasih untuk teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian masih punya pertanyaan, ada yang bingung, silahkan komentar aja di bawah, karena aku bakalan seneng dan aku bakalan bales kalau misalkan kalian komentar di YouTube channel aku. See you in next my video. Bye-bye!